Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini di video pembelajaran energi alternatif, kita akan membahas tentang rancangan dasar solar water heater atau pemanas air bertenaga matahari. Jadi nanti di sini akan dibahas tentang komponen-komponen dari sistem solar water heater dan juga bagaimana cara merancang atau mendesain solar water heater menggunakan persamaan-persamaan matematika. Selamat menyimak. Jadi sejenis dari solar water heater secara umum ada dua. Yang pertama adalah aktif, yang kedua adalah pasif. Yang membedakannya adalah pada sistem solar water heater yang aktif, dia terdapat pompa sebagai alat untuk mensirkulasikan air. Ya, dalam konteks ini kan solar water heater memanaskan air. Untuk mensirkulasikan air, si pompa ini ke seluruh bagian komponen dari solar water heater. Misalnya dari solar kolektornya ke pipa, ke tangki, lalu balik lagi kemudian langsung ke ke peralatan rumah tangga dan seterusnya. Ada juga sistem solar water heater yang menggunakan boiler atau pemanas tambahan di bagian tangkinya sini. Nah, ini kan ada bagian boiler nih sebagai pemanas tambahan. Kenapa ada boiler seperti ini? Karena ya kita tahu semua ya, yang namanya matahari kan tidak selalu ada sepanjang tahun. Kalau di Indonesia mungkin karena kita negara tropis ya agak cukup abundant ya, maksudnya cukup banyak ya untuk penyinaran sinar mataharinya. Tapi kalau negara-negara yang subtropis, nah mereka akan agak kesulitan ketika hanya mengandalkan matahari saja. Makanya di beberapa sistem dari solar water heater ada penambahan zat pemanas tambahan. Seperti contohnya misalkan boiler ini. Jadi boiler ini akan menjadi sumber panas tambahan selain daripada tenaga matahari yang dari sini. Oke, kemudian sistem kedua adalah sistem yang pasif ya. Salah contoh sistem pasif adalah termosifon sistemnya, termosifon. Nah, sistem termosifon ini dia tidak menggunakan pompa, tapi hanya menggunakan perbedaan ketinggian untuk pengaliran air dan juga perbedaan temperatur dari air untuk membuat si air itu mengalir ke dalam sistem dari sistemnya solar water heater. Jadi contoh misalkan di sini kan dia kalau misalkan ada perbedaan ketinggian, pastilah kalau ada perbedaan ketinggian si air akan turun ke bawah kan, akan turun ke sini. Lalu kemudian di sini ada solar kolektor atau sama seperti tadi ya, fungsinya mengumpulkan sinar matahari untuk memanaskan air di dalam sini. Kalau ke sini solar kolektor dipanaskan. Nah, setelah ada solar kolektor dia akan ke sini. Dia bisa naik karena ada perbedaan temperatur dengan yang di sininya. Jadi dia seperti sirkulasi. Kalau di perpindahan panas itu konveksi ya, aliran konveksi di sini. Jadi dia akan memutar sini kan, akan berputar. Nah, perputaran inilah yang dimanfaatkan oleh sistem termosifon untuk mensirkulasikan air ke seluruh bagian dari solar water heaternya. Mana yang lebih bagus? Ya tergantung ya sistemnya. Kalau untuk sistem-sistem yang memang membutuhkan proses pemanasan, pensirkulasian yang cepat ya pastilah sistem yang menggunakan pompa lebih bagus. Tapi kalau misalkan sistemnya memang tidak terlalu membutuhkan waktu pensirkulasi yang cepat, ya misalkan artinya si pemilik ini tidak ingin terlalu membebani biaya listrik misalkan ya. Kan kalau ada pompa kan pasti ada biaya listrik tambahan kan. Kalau ini kan nggak pakai biaya listrik, jadi natural aja. Ya, kalau misalkan tidak ingin ada biaya listrik tambahan ya pakai yang pasif. Tapi itu tadi konsekuensinya, ya persirkulasi nggak sebentar ya, agak lama. Karena kan dia hanya memanfaatkan perbedaan ketinggian dari tangki pemanasnya dengan solar kolektor dan juga perbedaan temperatur antara air yang dingin, air yang panas dan air yang dingin. Sementara kalau ini kan bisa cepat ya. Mau bagaimanapun konstruksinya dia tetap disirkulasikan airnya. Tapi kalau yang pasif ya dia harus punya konstruksi yang benar-benar detail dan juga benar-benar tepat agar kemudian si air ini bisa mengalir walaupun tanpa adanya penambahan pompa. Jenis-jenis dari
solar water heater untuk jenis yang aktif ya, ada dua jenis. Jadi tadi kan ada pasif, ada aktif. Nah, untuk yang aktif sendiri, jadi aktif solar water heater itu juga dibagi menjadi dua jenis juga. Yang pertama adalah open loop active system, yang kedua adalah closed loop active system. Apa bedanya? Sebenarnya kalau secara umum sih keduanya hampir sama ya. Ada kolektor panel, sama-sama ada kolektor panel. Ada pompa juga. Terus ada tangki. Yang membedakan adalah pada open loop active system, dia tidak terdapat heat exchanger atau pemanas di dalam tangkinya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ya, ini kan ada air dingin masuk, lalu masuk ke sini, dipompakan oleh si pompa masuk ke kolektor panel. Dari kolektor panel akan dipanaskan oleh matahari, lalu jalan ke sini ke tangki lagi, lalu dari tangki baru disirkulasikan ke dalam rumah. Jadi tangki ini sebagai penampung sementara dari air yang masuk ke dalam sistem solar water heater dan yang akan keluar dari sistem solar water heater. Nah, sementara pada sistem yang closed loop, closed loop ini berarti dia ada closed loop. Ya, memang closed loop artinya putarannya terkunci pada satu sistem, di mana di sini akan ada tambahan heat exchanger. Nah, sehingga kalau Anda perhatikan di sini, hot water sama cold water ini tidak masuk ke dalam sistem solar water heaternya. Jadi dia hanya di tangki saja. Sementara yang closed loopnya itu dari misalnya air dingin disirkulasikan ke kolektor solar panel, dari solar kolektor panel kemudian masuk ke dalam heat exchanger, muter lagi nanti ke cold water lagi. Nah, jadi nanti di dalam tangki inilah baru si air yang misalnya dari sini ya, dari rumah dipanaskan di dalam tangkinya berdasarkan menggunakan dari heat exchanger dari yang ada di dalam tangki ini. Baru nanti dari situ dipanaskan, baru masuk ke rumah-rumah lagi dalam bentuk air panas. Jadi yang closed loopnya di sini ada heat exchanger-nya. Jadi closed loop di sini dikarenakan ada penambahan heat exchanger di dalam tangki. Walaupun nggak semua sistem seperti ini ya. Jadi ada yang pemanasannya itu tidak secara langsung, tapi dia menggunakan pemanasan di sini di dalam tangki ini menggunakan heat exchanger, di mana air yang masuk dalam tangki ini akan dipanaskan oleh heat exchanger, di mana fluida atau cairan dari heat exchanger itu juga dari sistem solar water heater di dalam sini. Jadi ada penambahan solar water heaternya di sini. Oke. Apa saja jenis komponen-komponen dari solar water heater system? Yang pertama, yang paling penting adalah solar kolektornya. Di mana solar kolektor ini fungsinya adalah untuk transform radiasi matahari atau sinar matahari menjadi panas dan mentransferkan panas tersebut ke dalam medium fluida atau cairan medium yang terdapat di dalam solar kolektor itu. Bisa macam-macam medium cairannya ini, bisa berupa air, bisa berupa udara, atau berupa jenis fluida tertentu. Tergantung jenis atau tipe dari solar kolektornya. Nah, untuk solar kolektor sendiri itu ada dua tipe ya sejauh ini yang ada di pasaran ya. Kalau di dalam konteks riset mungkin ada banyak macam-macam ya. Karena riset itu kan selalu berkembang dan selalu mencari novelty, kebaruan dari solar kolektor yang sudah ada. Tapi kalau di pasaran ya, di pasaran sudah ada di marketplace ya, baik itu di e-commerce maupun di supply chain dari solar kolektor yang ada di dunia saat ini, itu ada dua, yaitu adalah pertama adalah flat plate collectors. Jadi memang flat plate ini memang seperti flat ya, mirip seperti solar panel atau panel surya yang fotovoltaik ya, mirip seperti itu. Cuma dia isinya bukan silikon, bukan, tapi dia platnya ada dalamnya ada pipa-pipanya, ada pipa-pipa kecilnya, terus nanti dia pemanasan air ya atau jenis tertentu di sini. Jadi dalam sini tuh ada kayak semacam lapisan-lapisannya, terus ada pipa pasti ya untuk sebagai pemanas airnya. Kemudian jenis kedua adalah evacuated tube collectors. Jadi evacuated tube collectors. Nah, sesuai dengan namanya, jadi ini ya bentuknya tube ya. Tube itu tabung. Ya, tube itu artinya tabung.
Kalau Anda lihat di sini dia kalau nanti Anda searching aja di internet ya, bentuknya seperti apa. Kalau ini mungkin kurang jelas. Jadi dia tabung kaca, tabung dari kaca. Di dalam tabung itu ada semacam pipa kecil gitu ya, pipa kecil. Nah, pipa kecil itu nanti yang akan kemudian mendapatkan sirkulasi air sekaligus mendapatkan pemanasan dari matahari. Gitu. Jadi ada semacam pipa kecil di situ. Kalau nanti Anda sempat lihat di referensi lain ya, jadi semacam ada pipa kecil di dalam evacuated tube collector ini, ya, ada semacam pipa kecil di evacuated tube collectors yang itu fungsinya untuk mentransformasikan dari cairan atau air yang masuk ke dalam sistem ini untuk dipanaskan dan lalu disirkulasikan lagi ke dalam sistem yang membutuhkan. Ya, itu dua tipenya ya. Satunya seperti plat, satunya seperti flat plate collectors, seperti plat biasa ya, atau mirip dengan panel surya. Satu lagi seperti tabung kaca. Apa saja komponen yang terdapat pada flat plate solar collector? Ada beberapa komponen yang biasanya terdapat pada flat plate solar collector. Yang pertama adalah, ini ada gambarnya ya, secara umum seperti ini ya, walaupun mungkin pada beberapa manufacturer bisa berbeda ya komponennya, tapi kurang lebih generally dia punya komponen yang kurang lebih seperti pada gambar ini. Yang pertama yang pastinya adalah inlet connection, di mana ini ketika kita akan memasukkan jenis fluida yang akan kita panaskan. Misalkan air ya, berarti kalau misalkan air ya kita masukkan air melalui inlet connection. Pada inlet pasti ada outlet. Outlet connection ya seperti biasa ya, sesuai dengan namanya, akan keluar air yang telah dipanaskan di dalam flat plate solar collector ini ke peralatan atau kepada sistem yang akan kita punyai di dalam rumah. Misal rumah ya, kalau rumah biasanya kalau nggak ke kamar mandi ya, untuk memanas air di kamar mandi, atau misalkan untuk ke keran ya, untuk cuci tangan atau cuci piring ya, biasanya seperti itu. Ini ke rumah ya, ke rumah. Oke, kemudian di sini ada collector housing. Untuk sebagai collector housing ini ya anggaplah sebagai perumahnya ya dari si pipa-pipa kecil-kecil yang ada di dalam flat plate solar collector ini. Jadi biasa dibuat dari campuran aluminium ya, atau galvanized steel yang untuk melindungi dari pipa-pipa kecil yang ada di dalam solar plate di dalam sini. Ini kan ada pipa-pipa kecil di sini untuk melindungi pipa-pipa kecil ini, dan juga melindungi dari absorber plate-nya. Jadi di sini yang paling komponen utama adalah absorber plate-nya. Ya, komponen utama selain dari pipa kecil, flow tube sini ada namanya absorber plate-nya. Nah, kalau flow tube di sini ya fungsinya untuk sebagai yang tempat air dilaluinya di dalam flat plate solar collector ini, dan sebagai tempat air dipanaskan di dalam flat plate solar collector ini. Jadi nanti air itu ya, misalkan kita panaskan air ya, dia akan melalui sini. Nah, melalui sini dia akan melalui sini, terus ada lagi di sini. Jadi dia ibaratnya tuh akan melalui pemanasan beberapa kali ya, sesuai dengan ukuran dimensi dari flat plate solar collector ini di dalam sistem ini. Jadi dia akan dipanaskan berulang-ulang dari sini kan, masuk dari sini kan, masuk dari sini ke sini, terus ke sini lagi, terus gitu ya. Dia akan dipanaskan secara berulang di dalam sini, sehingga makanya keluarnya adalah air yang panas gitu ya, atau hot water. Kemudian tapi tergantung sistemnya juga. Ada yang modelnya seperti itu, ada juga modelnya yang dia sifatnya dipanaskan. Jadi ada yang modelnya tadi, ada yang model seperti ini ya, flow pipe-nya, flow tubes-nya seperti ini modelnya. Ada juga yang model seperti ini, jadi flow tube seperti ini. Jadi ini pipa inletnya dia seperti ini. Nah, dia model ada juga sendiri. Tergantung manufacturer-nya. Apakah yang model flow tube-nya seperti ini atau model tube seperti ini. Nah, kalau model seperti ini berarti ya dia saat dia masuk dia akan dialirkan secara
serial ya ke dalam masing-masing pipa sini. Kalau yang ini tadi kan dia ada pemanasan berulang, seperti tadi saya sudah jelasin. Kalau ini dia pemanasan secara serial. Jadi kalau saya tuliskan itu di sini, ini adalah serial heating. Serial heating. Kalau yang ini dia multiple heating. Oke, jadi masing-masing punya tergantung manufacturer di mana Anda memesan atau Anda membeli dari flat solar collector ini. Agak susah ya belibet ya ngomongnya flat solar collector ini. Oke, itu tadi flow tubes ya. Jadi bentuk konstruksi dari flow tubes itu ada beberapa jenis, tergantung jenis manufacturernya. Kemudian installation ini ya tempat untuk di bagian bawah biasanya ya, di bagian bawah dari flat solar collector ini ya tujuannya untuk mengurangi keluar panas dari si alat flat solar collector ini ya, mengurangi panas keluar dari situ. Nah, kemudian cover itu tutup dari apa namanya, dari flat solar collector ini untuk melindungi absorber plate dan mencegah adanya panas keluar dari si flat solar collector ini. Ini cover itu biasanya kalau beberapa manufacturer ada dari kaca atau dari transparan plastik juga ada. Lagi-lagi tergantung kepada jenis manufacturernya. Jadi nanti saat Anda mau memilih komponen-komponen untuk merancang dari flat solar collector ini bisa dipilih ya, nanti masing-masing tergantung kepada budget juga dan juga kepada jenis Anda di mana Anda mau memakainya jenis yang mana. Oke. Walaupun sebagian besar manufacturer biasa gunakan kaca. Karena dia lebih mudah ya untuk kemudian dikonstruksikannya di dalam apa namanya di flat solar collector ini. Tapi lagi-lagi ya tergantung pada manufacturernya. Oke, dan bagian yang paling penting adalah absorber plate-nya. Kalau ibaratnya ini apa namanya, dalam makanan ini adalah menu utama. Jadi absorber plate-nya adalah menu utama atau main komponen dari flat solar collector ini. Jadi biasanya dia warnanya black ya, black chrome absorbing. Jadi seperti warna hitam, pasti rata-rata hitam. Bahkan ketika saya coba lihat yang evacuated tube itu juga rata-rata absorbing plate-nya warnanya hitam juga, rata-rata gitu, rata warna hitam. Kenapa? Karena warna hitam itu lebih banyak menyerap panas, sehingga dia warna hitam. Karena kan tujuannya absorber plate ini adalah menyerap panas matahari sebanyak-banyaknya supaya agar air di dalam flow tubes sini bisa dipanaskan. Itu fungsi di situ. Gambar dari detaknya ini ada, saya ambil beberapa foto ya. Secara umum ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa lihat di sini. Ini adalah absorber plate-nya. Ini absorber plate-nya, ini adalah flow tubes-nya. Jadi saat si air melalui sini, itu akan dipanaskan oleh si absorber plate-nya di sini. Dia akan mengirimkan panas ke sini. Nah, kayak gini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Untuk lebarnya masing-masing manufacturer punya beda-beda. Jadi ada yang agak lebar, ada yang agak tipis, tergantung masing-masing manufacturer atau pembuat dari si flat solar collector ini. Jadi tergantung ya, depend. Tapi generally dia punya bentuk yang kurang lebih sama seperti ini. Ya, ini adalah absorber plate-nya. Next. Oke, apa saja komponen pada evacuated tube solar collector? Ya, apa saja komponen pada evacuated tube solar collector? Yang pertama adalah, ini ada beberapa ya. Secara umum mungkin beda manufacturer akan beda lagi. Tapi secara umum seperti ini. Yang pertama adalah manifold. Manifold ini sebagai housing dari header pipe. Jadi semacam rumah ya, atau semacam penyangga dari header pipe ini. Kemudian header pipe fungsinya adalah sebagai tempat air masuk dan air keluar dari evacuated tube solar collector.
Jadi air masuk lewat heater pipe, keluar juga lewat heater pipe. Kemudian evacuated tube-nya, kalau evacuated tube ini fungsinya adalah untuk mengconvert ya dari matahari menjadi panas. Jadi kalau ada matahari di sini, dia kan akan memancarkan sinar kan ya, sinar matahari. Nah, sinar matahari yang mengenai evacuated tube ini akan diubah menjadi panas oleh evacuated tube. Jadi mentransformnya. Nah, kemudian tapi tidak sendiri. Jadi evacuated tube ini ada juga di dalamnya adalah heat pipe. Jadi kalau saya gambarin, ini anggaplah evacuated tube di sini ya, evacuated tube di sini. Nah, dalamnya itu ada heat pipe atau pipa kalor ya, pipa kalor. Di sini ada heat pipe-nya di sini. Nah, ini heat pipe-nya. Di tengah-tengahnya seperti ini ya, heat pipe. Nah, di sisi samping dari heat pipe terdapat heat transfer fin atau sirip ya, seperti sirip ya, mungkin bentuknya mirip seperti absorber plate ya tadi yang di flat plate solar collector ya, mirip seperti itu, mirip, tapi bukan itu, beda lagi. Jadi saya gambar pakai warnanya aja. Jadi di sini ada siripnya. Ada sirip di sini. Nah, siripnya. Nah, di sini ada sirip di sebelah sisi kiri dan kanan dari heat pipe-nya. Nah, seperti sini. Siripnya di sini. Nah, ini siripnya. Juga siripnya seperti ini. Nah, ini sirip di sini. Nah, sirip ini fungsinya apa? Sirip ini fungsinya untuk memperbesar luas permukaan yang dapat diterima dari memperbesar luas permukaan penerimaan dari panas matahari, sehingga dia akan lebih melipat gandakan panas matahari yang bisa diterima oleh heat pipe. Jadi airnya lebih panas gitu ibaratnya. Itu adalah heat transfer fin. Itu adalah heat transfer fin. Jadi dia fungsinya seperti sirip. Memang bentuknya seperti sirip ya. Jadi kalau ini saya benerin lagi gambarnya. Anggaplah satu garis ini adalah heat pipe. Ya, ini heat pipe. Kemudian fin itu dia seperti sirip di sini, sekelilingnya. Nah, dia seperti sirip sini. Juga sama di sini. Jadi dalamnya dia. Jadi kan awalnya kan kalau misalkan heat pipe saja, berarti kan si sinar matahari cuma kena heat pipe aja nih. Misalnya sinar matahari di sini ya, cuma kena heat pipe aja ya, bagian hitam ini. Tapi kan ada finnya di sini. Fin itu kan dia kayak sirip ya. Jadi dia membentuk sebuah memperluas permukaan lagi, sehingga bukan heat pipe saja menerima panas matahari, tapi juga si fin juga menerima si heat transfer fin ini, sehingga dia akan memperbesar luasan dan akan melipat gandakan panas matahari yang akan diterima oleh heat pipe, sehingga airnya lebih panas. Gitu fungsinya masing-masingnya. Kalau mounting frame ya, kalau mounting frame yang di sini ya untuk mengikat ya, biasanya kan evacuated tube kan ditaruh di atas atap ya, baik atap gedung maupun atap rumah. Jadi dia untuk mengikat supaya dia tidak jatuh. Berikutnya adalah komponen hot water storage tank. Jadi tangki penyimpan air panas nih, berarti gitulah. Jadi tangki ini fungsinya adalah untuk menyimpan air yang akan masuk ke dalam sistem solar water heater atau akan keluar dari solar water heater. Jadi dia untuk input dari air dan untuk output dari airnya. Biasanya di atas ini ada pipa ya. Pipa ini biasanya ini pipa, apakah ini bisa pipa input atau pipa output? Misalnya pipa inputnya, ini input sini. Maka di sini biasanya pipa outputnya. Oke, dari situ ya. Input nanti kemana? Input nanti ke sistem yang solar water heater tadi. Ke sistem solar collector tadi. Solar collector. Apakah itu evacuated tube ataupun flat plate solar collector. Ya. Nah, hot water storage tank ini ya, untuk yang model zaman-zaman sekarang ini sudah model terbaru ya. Biasanya ada beberapa fitur tambahan. Kalau yang dulu kan memang cuma semacam tangki aja, tangki penyimpan aja, dia nggak ada fungsi tambahan. Tapi kalau sekarang itu ada beberapa fitur tambahan yang akan dapat menunjang performa dari sistem solar water heater
Apa saja fiturnya? Fitur pertama adalah dia biasanya ada tambahan pemanas. Jadi kalau misalkan nih ya, misalkan ternyata matahari nggak ada, maka biasanya di dalam solar hot water storage tank ini ada pemanas tambahan, ada heat exchanger di sini. Heat exchanger ini fungsinya bisa untuk meningkatkan panas saat misalkan dari pemanasan dari solar kolektor, ataupun misalkan ketika tidak ada panas maka dia bisa sebagai pemanas. Jadi fungsi ada dua di sini. Jadi heat exchanger di sini fungsinya dua. Fungsi pertama dia untuk memanaskan dari solar kolektor. Yang solar kolektor tadi. Yang apakah itu flat plate ataupun evacuated tube ya. Ataupun dia juga sebagai pemanas sebagai heater ketika tidak ada matahari. Jadi misalkan tidak ada matahari nih, misalnya mendung ya, mataharinya tidak ada matahari misalkan ya, tidak ada matahari, maka kita pakai heater. Kalau heater ya dari listrik biasa untuk memanaskan airnya. Jadi sebagai backup pemanas ya ketika tidak ada matahari yang mengenai dari solar kolektor ini, pakai heater juga. Nah itu beberapa fitur tambahannya. Sumber energi bagi sistem solar water heater. Karena memang sistem solar water heater ini menggunakan matahari ya sebagai sumber energi utamanya. Ya walaupun tadi sebelumnya ada backup heaternya juga kan. Tapi memang utamanya ada tenaga matahari, maka Anda perlu mempertimbangkan, harus consider solar peak condition di mana Anda akan membangun sistem tersebut. Ya, Anda mau pasang di mana sistemnya. Dan nanti Anda perlu mempertimbangkan ya berapa kira-kira radiasi atau solar kekuatan sinar matahari di tempat Anda akan membangun solar water heater ini. Jadi Anda perlu mempertimbangkan itu ya. Tapi ya karena Indonesia termasuk negara tropis ya, jadi sebenarnya kalau Anda lihat secara overall ya, keseluruhan dari wilayah Indonesia, sebenarnya dia punya potensi yang sangat cukup stabil ya untuk penyinaran matahari atau radiasi matahari. Kurang lebih sekitar 4,4 sampai 4,8 kWh per meter persegi ya untuk penyinaran di seluruh Indonesia. Ini cukup bagus. Jadi dimanapun Anda pasang, setidaknya dia akan mendapatkan penyinaran yang baik selama tidak ada penghalang ya di tempat tersebut. Entah itu bisa pohon atau bisa gedung atau rumah ya. Jadi selama tidak ada penghalang itu ya kita bisa dapat sekitar 4,4 sampai 4,8 kWh per meter persegi untuk seluruh hampir di beberapa secara rata-rata di seluruh wilayah Indonesia. Walaupun beberapa tempat ada yang merah banget ya. Merah, ada yang oranyenya cukup tinggi nih, tapi rata-rata kita kuning sama kuning ya. Hampir kuning atau mendekati kuning tua di sini untuk di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian untuk koneksi pipa dalam sistem solar water heater ini perlu Anda pertimbangkan juga. Ya jadi jenis-jenis pipa itu banyak sekali ya. Saya mengutip dari sumber hydrosolar.ca ya untuk apa saja hal yang perlu diperhatikan sebelum kita menentukan pemasangan perancangan pipa pada sistem solar water heater. Jadi ada 5 poin ya. Pressure dan temperatur, jadi tekanan dan temperatur masing-masing pipa berbeda-beda. Joinability, familiarity, dan ease of fabrication juga dari pipa perlu dipertimbangkan. Availability at the market ya, itu juga perlu dipertimbangkan ya, atau ketersediaan pada pasar ya. Di pasar adanya apa? Karena nanti kalau misalkan Anda milih yang susah ditemukan di pasar ya nanti susah ditemukan juga saat ada kerusakan nih. Kan sistem ini kan perlu di-maintenance ya secara rutin ya. Misal ada pipa bocor atau apa ya, perlu ada memilih pipa yang banyak di pasaran. Kemudian anticipated useful lifetime of the installation. Jadi Anda perlu mengantisipasi juga lifetime atau waktu penggunaan ya, lifetime atau waktu umur dari pipa itu pada instalasinya. Karena setiap jenis pipa dia punya lifetime berbeda-beda. Nah, nanti Anda bisa cek di datasheet ya, atau di handbook dari pipa-pipa masing handbook perpipaan yang Anda akan gunakan pada sistem solar water heater-nya. Kemudian suitability for outdoor application. Jadi Anda harus memastikan pipa yang dipilih nanti cocok pada penggunaan di luar, karena kan nanti pakai di luar.
Ini adalah contohnya untuk copper pipe ya, pipa tembaga yang biasa dipakai juga di sistem solar water heater itu. Oke, next. Nah, ini adalah contoh dari salah satu jenis pipa yang bisa Anda gunakan pada sistem solar water heater, yaitu adalah flexible stainless steel. Ini ada banyak pasaran di jenisnya ya. Ini ada flexible corrugated stainless steel, ada beberapa jenis ya. Ini ada bisa cari di pasaran, termasuk harganya juga sudah ada sebenarnya. Cuma nanti saya masukkan ke satu pembahasan khusus mengenai perhitungan biaya pada sistem energi alternatif ya. Ini contoh untuk yang flexible stainless steel. Berikutnya contoh untuk tipe yang tembaga dan plastic packs ya. Ini yang tembaga yang biasa digunakan pada sistem solar water heater, dan ini untuk yang plastic pack yang biasa digunakan juga pada sistem yang sama. Nanti tergantung Anda nanti mau merancang bagaimana. Kan di pasaran banyak nih, searching itu banyak, di e-commerce juga banyak ya. Jadi tinggal Anda pilih apakah mau flexible stainless steel, apakah copper, ataukah plastic pack. Jadi nanti masing-masing ada plus minusnya pasti. Nanti Anda tinggal perhitungkan, termasuk juga budgetnya berapa, itu perlu Anda perhitungkan. Jadi nanti ini bukan hanya masalah pemilihan tipe, tiga-tiga bisa dipakai. Tiga-tiga baik apakah itu flexible stainless steel, apakah itu copper, tembaga ya, ataukah itu plastic pack, itu bisa tiga-tiga bisa dipakai. Tinggal nanti Anda menentukan itu tadi lokasi bagaimana, terus bagaimana tempat penempatan dari solar water heater ini. Apakah dia tempatnya susah, apakah tempatnya mudah, terus bagaimana temperaturnya, karena masing-masing tempat kan biasanya panasnya berbeda. Ada tempat yang panas banget, ada yang tempatnya agak adem gitu ya. Nah itu perlu Anda pertimbangkan, karena nanti jangan sampai setelah dia pasang pipanya nanti malah cepat rusak. Nah itu silakan nanti diskusi dengan tim project Anda masing-masing. Nah ini summary-nya untuk masing-masing jenis pipa pada sistem solar water heater ya. Jadi ada yang copper, tembaga, atau flexible stainless steel, atau plastic packs ya. Tiga-tiganya tidak ada yang sempurna ya, kan ada peribahasa kan, tidak ada gading yang tak retak ya. Nah makanya tidak ada, tiga-tiganya pasti plus minusnya ada. Contoh misalkan untuk kriteria temperatur dan rating pressure, maka copper paling bagus dan flexible stainless steel ya, karena bintang 3 ya. Kemudian kalau plastic pack ya kurang, karena kan ini cuma plat dari plastik ya. Kemudian ketujuan reliability, familiarity, dan ease of verification, maka di sini copper ya lumayan, karena kan jadi tembaga ya, lebih susah untuk kemudian disambungkan, kemudian dibuat. Jadi harus ada tambahan-tambahan, material tambahan ketika Anda memutuskan menggunakan tembaga. Tapi kalau flexible stainless steel sama plastic packs cukup mudah, karena fleksibel bentuknya. Jadi dengan konstruksi yang gimana pun dia bisa ngikutin. Tapi kalau tembaga ya perlu dipertimbangkan konstruksinya. Availability ya, kalau di di pasaran ya copper banyak, plastiknya juga banyak. Walaupun untuk flexible stainless steel ya agak kurang ya, agak jarang ya. Ada tapi jarang. Kalau useful lifetime-nya, jadi lifetime sendiri atau waktu penggunaannya, umur dari pipanya itu, di sini yang paling panjang adalah flexible stainless steel. Jelas karena dia stainless steel kuat, plus fleksibel juga, jadi tambah lentur, jadi dia lebih panjang dibandingkan dengan plastic pack atau copper. Tapi yang paling cepat ini useful lifetime-nya adalah plastic pack. Kalau copper masih bintang 2 lah, berarti masih oke. Kemudian kalau kecocokan pada outdoor application, maka di sini yang paling menempati posisi awal adalah flexible stainless steel ya. Seperti tadi saya bilang ya, paling cocok memang flexible stainless steel, walaupun juga harganya juga mungkin beda sama copper sama plastic packs. Kemudian copper ada di urutan kedua dan paling bawah adalah plastic packs. Nah, nanti di antara ketiga tipe ini silakan diskusikan mau pakai yang mana, karena lagi-lagi tergantung kepada kondisi di mana Anda akan menginstal dari sistem solar water heater ini. Tempatnya bagaimana, bentuknya seperti apa, ketinggian berapa, daerahnya di mana, panas nggak daerah ke situ kan. Kemudian bagaimana bentuk konstruksi pipanya, itu perlu dipertimbangkan. Nah makanya nanti silakan diskusikan kira-kira mau milih yang mana di antara ketiga ini, karena masing-masing ketiganya punya plus minus di setiap kegunaannya.
Untuk tipe dari heat exchanger yang digunakan pada sistem solar water heater, ada beberapa tipe ya. Ini lagi-lagi tergantung pada cara Anda merancang atau mendesain dari sistem tersebut. Nggak ada yang benar atau salah, lagi-lagi tergantung pada cara Anda merancang sistem tersebut. Sistem pertama adalah heat exchanger yang sudah terintegrasi. Jadi beberapa produk dari solar water heater itu sudah punya heat exchanger yang terintegrasi di sistem tersebut. Contoh misalkan nih di sini sudah ada heat exchanger-nya di manifoldnya. Ada tipe kayak gini. Atau dia sudah terintegrasi heat exchanger di mana di tangkinya juga ada. Jadi masing-masing ini sistem yang terintegrasi, jadi Anda nggak perlu beli heat exchanger lagi. Jadi sudah ada di situ. Ya. Untuk tipe kedua, jadi Anda secara terpisah. Jadi biasa pakai immersion coil heat exchanger. Nah, ini kalau ini secara terpisah Anda perlu pasang lagi di sistem Anda. Biasa pasang di tangki, ya, di tangki biasa dipasangnya. Nah, mana yang lebih bagus ya? Tergantung. Lagi-lagi kalau yang untuk integrated jelas dia ada pasti biaya lebih mahal daripada yang terpisah kayak gini. Karena kan kalau integrated kan atau sudah terpasang kan biasanya kan dia baik jenis tangkinya ataupun jenis manifoldnya dia beda dong pasti sama yang terpisah kan. Nah, itu ada pertimbangan. Lagi-lagi tidak ada yang benar atau salah di sini ya. Keduanya itu punya plus minusnya. Kalau yang integrated dia satu sisi ya biaya lebih mahal ya, biaya alatnya, karena dia sudah terpasang semua baik di tangki ataupun di manifoldnya. Kalau ini terpisah, jadi Anda perlu menginstalasi ulang lagi untuk heat exchanger-nya. Kemudian dari segi luasan dari heat exchanger kan pengaruh juga ya kepada pemanasannya atau proses transfer kalornya, itu pengaruh. Jadi kalau ini Anda perlu memasang beberapa mungkin kalau misalkan Anda ingin panas banget misalkan. Karena kan ini kan terbatas kan kalau yang model immersion coil seperti ini. Tapi kalau integrated dia sudah bisa disetel, bahkan bisa disetel langsung di termostatnya. Ya, plus minusnya ada. Jadi silakan nanti Anda tentukan mau pakai model tipe heat exchanger yang mana, apakah yang integrated yang sudah terpasang langsung sama sistemnya baik di tangki maupun di manifoldnya, ataukah yang terpisah seperti ini pakai immersion coil heat exchanger. Berikutnya adalah perancangan solar water heater system dengan menggunakan persamaan matematika. Untuk langkah pertama adalah kita harus menentukan berapa panjang pipa yang dibutuhkan untuk sebuah sistem solar water heater. Oke, jadi kita akan menghitung panjang pipanya. Caranya adalah tentukanlah determine the pump capacity atau tentukanlah kapasitas yang akan dipompa itu berapa. Jadi misalkan berapa liter per hours atau berapa meter per sekon. Nah, nanti Anda sebagai seorang perancang perlu menentukan kapasitas dari pompa itu berapa, atau kapasitas dari jumlah debit yang akan dialirkan dengan pompa tersebut itu berapa. Itu Anda harus tentukan ya. Tentukan jumlah debitnya atau kapasitas dari pompa yang akan Anda pakai pada sistem solar water heater yang akan Anda rancang. Kemudian yang kedua adalah, ini rumusnya biasa, Q sama A kali V. Ini rumus universal ya untuk seluruh perhitungan debit itu pakai rumus ini. A-nya adalah luas dari pipa, V adalah kecepatannya, di mana luas itu adalah seperempat pi d kuadrat. D-nya adalah diameter pipa, P adalah kecepatan aliran dari fluida yang mengalir di dalam pipa. Kemudian tentukanlah waktu untuk satu siklus sirkulasi air berapa lama. Nah, biasanya ini bisa perancangan aja sih, misalkan satu siklus 2 sekon misalkan. Jadi satu siklus dalam sistem solar water heater itu 2 detik berarti. Nah, silakan nanti Anda sesuaikan dengan perancangan Anda. Bisa 2 detik, bisa 5 detik ya, terserah ya. Semakin cepat semakin baik, tapi semakin juga nanti mempengaruhi kapasitas pompanya dan juga panjang pipanya. Makanya nanti silakan nanti ditentukan juga bagaimana posisi dari solar water heater itu pada sebuah rumah, bagaimana kondisi konstruksinya dan segala macamnya. Nah, ini nanti terserah kepada Anda sebagai seorang perancangnya. Kemudian rumusnya untuk panjang pipa adalah LP atau length pipe sama dengan P, kecepatan aliran air atau fluid di dalam pipa dikalikan dengan waktu siklusnya. Nah, waktu siklus ini tadi ditentukan dari sini ya, berdasarkan Anda mau merancangnya berapa lama. Kemudian
Nah, nanti panjang pipa itu yang sudah didapatkan dari LPS ini akan dibagi dengan dimensi dari solar kolektornya. Misalkan di sini kan kita punya flat plate solar kolektor ya. Nanti dibagi dengan panjangnya, length, dan juga width-nya atau lebarnya. Karena nanti masing-masing pipa itu harus mengikuti dimensi dari baik itu flat plate maupun yang evacuated tube-nya. Oke. Berikut ini adalah masih pada perancangan solar water heater pada jenis flat plate solar collector. Jadi kita akan merancang atau menghitung berapa besar kalor yang diterima dan berapa besar kalor yang usefulnya dari sistem atau dari jenis flat plate solar collector. Oke, jadi pertama-tama untuk menghitung kalor yang diterima oleh si flat plate solar collector ini adalah QE. Itu adalah total heat received by collector sama dengan IG bukan Instagram ya, tapi IG itu adalah total horizontal irradiance dikalikan dengan tau ini adalah rays transmitted. Biasanya masing-masing solar collector punya jenis raysnya transmitted berapa persen. Kemudian alpha ini adalah collectors glazing. Nah, ini biasanya didapat juga dari datasheetnya per masing-masing manufacturer dari flat plate solar kolektornya. Dan juga kalau adalah luasannya, surface area-nya berapa. Kemudian dihitung juga calculation heat loss-nya. Jadi heat loss itu QO adalah UL itu adalah overall heat transfer coefficient yang dari sistem flat plate solar kolektornya. A-nya itu adalah collector surface area. Kemudian TC itu adalah surface temperaturnya, dan TA adalah ambient temperatur dari sekeliling yang ada di flat plate solar kolektornya. Walaupun nanti ini biasanya perhitungan ini akan digantikan pakai rumus lainnya yang lebih akurat, karena untuk menghitung heat transfer coefficient itu nggak gampang ya, apalagi menghitung UL itu kan jadi nanti ada perhitungan materialnya segala macamnya. Oke, kemudian kalau untuk useful kalornya, jadi kalau kalor yang bermanfaat atau kalor yang bisa dikonversi menjadi panas bagi air atau bagi fluida di dalam flat plate solar collector adalah QE, ya QE yang ini dikurangi QO. Walaupun nanti useful energy ini akan bisa digantikan pakai persamaan yang lain. Berikutnya pada proses perancangan solar water heater untuk tipe flat plate solar collector ya, masih melanjutkan dari yang sebelumnya. Jadi untuk perhitungan color usefulnya pada sistem flat plate solar collector ternyata membutuhkan banyak parameter. Jadi tidak bisa seperti yang saat sebelumnya ya, hanya sedikit parameter. Karena nanti kalau sedikit parameter yang diperhitungkan dalam menghitung useful heatnya dari sistem flat plate solar collectornya, maka tingkat akurasinya juga akan semakin kurang. Nah, untuk meningkatkan akurasinya, maka kita perlu memasukkan berbagai macam parameter yang akan mempengaruhi proses konversi dari sinar matahari menjadi panas termal pada flat plate solar collector. Nah, tadi kan kita sudah punya perhitungan useful energy ya, tapi ini adalah versi lebih lengkapnya lagi, di mana QU atau useful energy sama dengan MCP. M itu adalah massa fluida di dalam solar kolektornya. Misalkan kalau dia air, berarti air ya, massa fluidanya. CP adalah heat capacity dari fluidanya, dalam konteks ini air ya, berarti air ya. TO ini adalah output temperatur dari keluaran dari flat plate solar kolektornya. Kalau TES itu adalah tank inlet temperaturnya. Jadi temperatur saat dia masuk ke dalam inlet tangkinya berapa, itu harus dihitung. Jadi bukan sekedar T output dari flat plate solar kolektornya. Kemudian ternyata perhitungan useful energy di sini juga masih kurang akurat karena beberapa parameter perlu dipertimbangkan. Sehingga di sini dimasukkanlah yang disebut dengan heat removal factors. Seperti ini ya. PR sama dengan MCP dikali TO dikali T in TES sama dengan A dalam kurung IG. IG itu adalah jumlah radiasi yang diterima oleh solar kolektornya
tau itu adalah alfa tadi ada di kelas sebelumnya ya. Kemudian UL itu adalah koefisien heat transfernya. Kemudian di sini T call in itu adalah kolektor inlet temperaturnya. TA ini adalah ambient temperaturnya. Nah, sehingga kita bisa menghitung nanti nilai useful energy yang lebih akurat lagi dengan menggunakan heat removal factors-nya. Dengan demikian proses perhitungan useful energy pada flat plate collectors itu adalah dengan menggunakan heat removal factors. Jadi heat removal factors itu adalah semacam rasio ya. Jadi kalor yang diterima dengan kalor yang dapat digunakan tuh berapa persen. Ya mungkin kalau bahasa mudahnya sejenis efisiensi ya, tapi bukan efisiensi. Tapi maksudnya kalau misalkan kita artikan secara bahasa awamnya seperti itu. Jadi heat removal factors itu adalah rasio yang kalor yang diterima. Jadi rasio berapa banyak kalor yang diterima oleh si flat plate solar collector menjadi useful energy. Nah makanya persamaan yang ini itu adalah persamaan yang lebih akurat untuk menghitung useful energy pada flat plate solar collector karena dia sudah ada perhitungan FR-nya. Sebenarnya sebelumnya kan belum ada tuh yang tadi di awal. Nah sekarang yang lebih akuratnya. Jadi nanti kalau Anda ingin merancang useful energy yang diterima oleh flat plate solar collector, gunakanlah persamaan yang ini karena lebih akurat. Jadi lebih banyak mempertimbangkan banyak faktor yang terlibat atau yang berperan di dalam proses konversi energi dari tenaga matahari menjadi tenaga panas pada air yang di dalam flat plate solar collector ini. Ini kalau ini penjelasan ini ya, rumus-rumusnya apa saja, simbol-simbolnya. Nah kemudian yang tak kalah penting adalah efisiensi. Efisiensi itu adalah faktor heat removal factors dikalikan dengan tau dikali alfa dikurangi FR. FR itu tadi heat removal factors dikalikan UL dikalikan T in call ya, atau kolektor inlet temperatur dikurangi TA atau adalah ambient temperatur dibagi dengan IG. IG itu adalah total horizontal irradiance atau total radiasi matahari yang diterima pada flat plate solar kolektornya. Oke, ini efisiensinya. Nah, ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk menghitung parameter-parameter pada flat plate solar collector. Sekarang bagaimana untuk perancangan solar water heater system dengan menggunakan tipe solar collector yang lain? Dalam hal ini kita akan menggunakan evacuated tube solar collector. Nah, sebenarnya kalau dari beberapa jurnal yang saya baca, memang perancangannya atau proses perhitungan jumlah kalor yang diterima atau akan dikonversi menjadi panas itu pada sistem evacuated tube solar collector ini akan lebih sederhana dibandingkan dengan flat plate solar collector. Jadi dia hanya menggunakan persamaan ini aja, persamaan MCP dikali delta T ya. Kemudian efisiensinya itu adalah, ini adalah perhitungan heat energy yang dikonvert menjadi thermal energy pada air di dalam pipes-nya evacuated tube solar collector. Kemudian kalau untuk efisiensinya, Q yang ini ya, dibagi IG itu adalah total horizontal irradiance yang dari sama seperti yang tadi slide sebelumnya juga dikalikan A. A ini adalah luasan dari evacuated tube solar collector. Jadi ini perhitungan solar collector efisiensinya. Nah, untuk perhitungan total surface area itu sendiri ya, ini ada sedikit beda ya dengan sistem luasan yang biasanya. Jadi ini adalah N ini adalah jumlah dari pipa evacuated tube-nya ada berapa dalam satu panelnya. Ya bukan panel sih ya, satu sistem yang ini ya, satu sistem evacuated tube solar collector. Kalau di sini kan ada yang bisa hitung ya berapa banyak pipanya ya. Nah itu dikalikan dengan N-nya. Jadi N ini harus disesuaikan dengan jumlah pipa dari evacuated tube-nya. Kalau NV itu kan biasa ya 3,14, diameter dari evacuated tube-nya. L itu adalah panjang dari evacuated tube-nya. Nah, selanjutnya pada proses perancangan dari solar water heater system,
dengan menggunakan parameter lain, yaitu adalah parameter sudut datang matahari, ya itu adalah sebagai berikut. Tapi ini pendekatan praktis saja ya, jadi practical approach, karena kalau untuk pendekatan detailnya nanti Anda bisa refer lagi ke buku-buku perancangan dari solar water heaternya itu sendiri. Tapi nanti mungkin kalau ada waktu akan saya bikinkan secara khusus videonya, karena kalau dibahas di sini terlalu banyak nantinya. Oke, jadi kita ambil pendekatan praktisnya saja ya untuk perhitungan sudut datang matahari. Pertama-tama kita ingin menetapkan bahwa sudut matahari untuk setiap jamnya adalah 15 derajat. Dapat dari mana? Dapat dari 360 dibagi 24 jam ya. Jadi 15 derajat untuk setiap jamnya. Dan kita mengasumsikan, kita mengobservasi matahari, atau kita ingin men-setting ya penggunaan dari solar water heater itu dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ini asumsi aja, asumsi. Ya, asumsi. Walaupun bisa lebih ya, tapi diasumsikan dalam proses perancangan seperti ini. Nah, dengan demikian kita bisa dapat omega sebagai sudut datang dari mataharinya itu adalah sebagai berikut. Omega 1 ya, yaitu pada jam 9 itu adalah sekitar jam 3 itu adalah omega 1-nya 90 derajat dan omega 2 adalah 45 derajat. Nah, dengan demikian didapatkan bahwa sudut datang mataharinya itu adalah omega ya, gabungannya adalah 67,5 derajat. Nah, kita ini ambil pendekatan praktis saja. Sebenarnya ada yang ngitung lebih detailnya, cuma nanti akan saya bikinkan saja di video tersendiri ya, supaya tidak terlalu banyak pembahasan pada satu video ini. Nah, kemudian kalau untuk global sun constant, GSC itu adalah 1367 Joule per meter persegi sekon. Nah, nanti ini disesuaikan dengan tingkat penyinaran di masing-masing negara. Kalau kita, saya ambil pendekatan di Indonesia ya, pendekatan praktisnya. Kemudian untuk declination angle-nya ini pun ada juga rumus perhitungannya juga, tapi saya ambil praktisnya aja, itu kita ambil minus 21,89 derajat. Jadi sudut deklinasi matahari. Kemudian sudut datang dari matahari itu cos theta-nya adalah 0,336. Kemudian sudut dari horizontalnya, sudut horizontal dari matahari adalah cos theta Z sama dengan 0,335. Nah, lagi-lagi ini ada perhitungannya ya, cuma agak panjang, jadi saya singkat aja, langsung ambil ke nilai yang kurang lebih hampir sama lah ya untuk sebuah negara Indonesia. Dengan demikian didapatkan rasio perbandingannya antara angle of incidence of the sun dengan horizontal angle of incidence itu adalah RB. Ini ada perbandingannya juga antaranya angle of incidence of the sun dengan horizontal angle of incidence, dibandingkan kedua dapat RB nilainya. Kemudian sunset angle itu adalah sudut tenggelam matahari, omega Z sama dengan 92,83 derajat. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya perhitungannya cukup panjang ya. Cuma nanti akan saya bahas saja di video tersendiri supaya nggak terlalu bertumpuk pada video yang ini. Oke, next. Masih pada proses perancangan solar water heater sistemnya dengan memperhitungkan faktor sudut matahari terhadap kinerja atau performa dari sistem solar water heater sistemnya. Oke, jadi kita tapi ambil pendekatan praktis saja ya, practical approach ya, tidak mengambil pendekatan yang terlalu detail ya, karena nanti yang ingin kita dapatkan hanyalah nilai-nilai saja untuk dilakukan proses perhitungan pada total horizontal irradiance yang akan mempengaruhi performa dari solar water heaternya. Pertama-tama adalah lokasi. Nah, lokasi ini nanti Anda bisa sesuaikan ya, latitude-nya berapa di lokasi Anda akan bangun. Nah, kalau di sini saya ambil 7 derajat. Nah, tapi nanti Anda tinggal hitung short latitude-nya atau LS ya, lintang selatannya berapa derajat di peta. Itu bisa Anda hitung nanti dengan menggunakan bisa lihat di Google atau lihat dimanapun ya untuk derajatnya ini. Nah, ini dipengaruhi oleh masing-masing lokasi. Jadi nggak sama, misalkan di Surabaya beda sama di Jakarta, di Depok beda sama di Karawang, dan seterusnya. Dan tinggal Anda sesuaikan dengan di mana Anda akan membangun sistem solar water heaternya. Kemudian beta ini adalah angle of inclination of the collector to the horizontal plane. Jadi adalah sudut kemiringan kolektor terhadap billing horizontalnya. Berapa derajat? Jadi Anda pas bikin solar kolektor itu kemiringannya berapa? Berapa kemiringan dari solar kolektornya? Kalau misalkan saya di sini pakai 10 derajat ya nggak apa-apa.
tergantung Anda nanti mau desain berapa derajat nih ya kemiringan solar kolektornya. Jadi you can adjust depend on your case. Jadi Anda dapat dapat mengatur besaran beta ini sesuai dengan case Anda masing-masing. Berikutnya adalah RO ini adalah bukan emas jenis ya, tapi reflection from the ground. Jadi refleksi dari tanah terhadap jadi ketika ada sinar matahari kena tanah itu berapa refleksinya. Nah ini juga biasanya pakai 0,2. Mungkin beberapa jenis tanah beda, tapi kita ambil 0,2 aja biar lebih praktis ya. Kemudian, nah ini barulah calculation total horizontal solar irradiance-nya. Disingkat IG ya, bukan Instagram tapi IG. Nah IG sama dengan IB. IB itu adalah direct sun intensity-nya. RB ini adalah perbandingan antara tadi sebelumnya ya. ID itu adalah diffuse sun-nya, sun diffuse-nya, intensitas diffuse matahari. Cos beta tadi, beta ini tadi adalah sudut kemiringan solar kolektornya. Kalau rho tadi adalah refleksi dari tanah. IB pun sama tadi ya dengan ini. Kemudian ID pun sama, sun diffuse intensity. Cos beta ini adalah yang tadi ya, sudut kolektor terhadap bidang horizontalnya. Untuk menghitung total horizontal irradiance atau IG ya, tadi di parameter sebelumnya, maka kita membutuhkan banyak variabel tambahan untuk bisa menghitung nilai IG. Sebagai contoh di sini ada beberapa parameter, misalkan adalah IB ya atau direct sunlight intensity, kemudian menghitung juga IB sama dengan H0 dikurang I dikurang K ya. Kemudian menghitung juga yang namanya direct diffuse sun intensity ya, ID. Rumusnya adalah H0 dikurang IB. Harus hitung juga yang namanya extraterrestrial solar radiation intensity ya, atau IO, ini rumusnya ya, IO. Nah ini ada sudut-sudut yang banyak ini. Anda tinggal masukkan saja dari parameter yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Jadi Anda nggak usah ngitung lagi berapa omega 2-nya, berapa omega 1-nya, tinggal dimasukkan aja ya dari yang slide sebelumnya ya. Kemudian harus juga menghitung total redshift surface radiation intensity atau HO, ini rumusnya ya. Nah sama juga seperti IO ya. Jadi ada beberapa sudut-sudut di sini, Anda tinggal masukkan dari sudut yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah itulah parameter-parameter yang digunakan untuk menghitung nilai IG atau total horizontal irradiance. Untuk mensimulasikan sistem solar water heater, nah ini agak beda softwarenya. Jadi kita menggunakan software namanya TSOL, TSOL. Nah untuk TSOL ini Anda bisa dapatkan ya versi demo versionnya itu di Google ya. Tinggal klik aja di sini yang paling atas ya. Untuk websitenya ini ada bisa download gratis, tapi cuma versi demo aja. Kalau versi demo artinya terbatas fitur-fiturnya, tapi nggak apa-apa kan, kita bisa belajar dari situ. Oke, jadi silahkan download ya software simulationnya untuk solar water heater di Google ya. Dengan kata keywordnya adalah TSOL software free download, dan Anda pilih yang bagian atas ini. Berikutnya adalah websitenya untuk mendownload software TSOL Pro-nya untuk mensimulasikan solar water heater. Tapi ini yang versi demonya saja. Kalau versi demo berarti ya ini hanya fitur-fitur terbatas. Tapi sangat bagus ya untuk kita belajar bagaimana cara mensimulasikan sistem solar water heaternya. Nah ini adalah tampilan demo versionnya untuk TSOL software ya. Untuk tampilan demo versionnya ini tampilan seperti ini. Saya sudah coba sih kemarin beberapa trial gitu ya, dan intinya cukup mudah digunakan ya. Kalau sempat saya bikinkan tutorialnya, tapi kalau nggak sempat nanti Anda baca sendiri ya, karena ini saya lihat penggunaan cukup mudah nih. Tinggal klik-klik aja, tinggal atur parameter, masukin angka-angka, nanti jadilah hasil simulasinya. Sangat mudah sekali digunakannya ya. Salah satu yang penting pada penggunaan versi demo version dari TSOL software adalah penentuan lokasi. Nah sebenarnya kan harusnya kita di Indonesia nih lokasinya, tapi karena cuma pakai demo version ya terbatas, ya wajar aja ya. Namun juga kita nggak pakai yang versi berbayarnya. Nah tapi nggak apa-apa, Anda bisa pakai aja, silakan pilih salah satu negara ini yang bisa Anda pakai ya untuk proses simulasi dari sistem solar water heaternya. Proses simulasi pada demo version dari TSOL software ini sangat mudah ya.
Jadi pertama-tama Anda tentukan dulu modelnya seperti apa ya dari solar water heaternya, lalu masukkan parameter-parameter angkanya ya ke dalam masing-masing parameter atau komponen di sini, lalu tinggal Anda tunggu perhitungan. Nah, perhitungan ini Anda bisa pilih simulation atau financial analysisnya. Jadi langsung keluar ya itu proses perhitungan financial analysisnya atau analisis keuangannya dari solar water heater system yang Anda rancang. Ini bagus banget nih software ini ya. Bahkan di Tissol software ini juga terdapat yang namanya untuk menampilkan hasilnya dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk grafik dan juga dalam bentuk project report. Sangat bagus sekali software ini untuk Anda yang memilih sistem solar water heater dan mencoba simulasinya dengan menggunakan Tissol software ini. Demikian video pembelajaran untuk perancangan dasar dari solar water heater, dan ini adalah list dari referensi saya gunakan pada video pembelajaran ini. Nanti silakan Anda merefer lagi atau melihat lagi ke masing-masing referensi yang saya gunakan untuk lebih mendalami apa yang saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Akhir kata, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.